من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا كيفما أهواكم ما سواي ولا غيركم سواكم لو أمان في المحبة علي Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, yang Bapak cintai, kelas 9, khususnya kelas 9 C, kelas 9 D, E, F, G, H, I, J, ya, SMP Negeri 1 Tarogong Kidul Garut. Bakal kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat usia, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat lahir dan batin. Salawat serta salam semoga tercurah curah kepada baginda kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa pada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, malah mudah-mudahan kepada kita semua selaku umatnya. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, alhamdulillah kita pada kesempatan ini pertemuan awal dengan Bapak, pertemuan pertama dengan Bapak sangatlah berbeda dengan tahun-tahun ke belakang, ya, dengan waktu-waktu yang ke belakang. Karena pertemuan sekarang ini melalui jaringan atau daring. Di tatap muka pertama kita pembelajaran yaitu melalui daringan. Tapi tidak menyulutkan kepada kita khususnya kalian. Sehingga bisa mengurangi motivasi, tidak seperti itu. Justru alhamdulillah kita jadikan lebih memotivasi kita, untuk jadikan sebuah motivasi supaya kita lebih bersemangat lagi dalam pembelajaran, untuk menggapai cita-cita kita, untuk meraih cita-cita kalian ke depannya. Dan Bapak doakan kalian semua menjadi orang-orang yang sukses dunia dan akhirat, menjadi orang-orang yang soleh dan solehah, amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian, pembelajaran sekarang bab 1, udah siapkan bukunya? Ya, kita bareng-bareng ya. Kita buka buku, yaitu halaman 1, bab 1, yaitu tentang, di sini kita baca bersama-sama, meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Tapi sebelum Bapak menyampaikan materi, mohon maaf bila mana penyampaian Bapak nanti ke depan. Sekarang Bapak akan menyampaikan materi kurang maksimal karena keterbatasan, ya. Keterbatasan dengan situasi kondisi sekarang, mohon maaf. Dan lebih jelasnya bisa kalian baca, ya, bab 1 baca. Di dalam bab 1 ini, anak-anakku sekalian, Bapak akan simpulkan saja langsung, supaya tidak memanjang lebar. Kalau di kelas Bapak bisa sampaikan sedetil mungkin insya Allah. Tapi sekarang mohon maaf, Bapak langsung aja simpulkan sekarang. Jadi di dalam bab 1 ini kesimpulannya,
yaitu menerangkan tentang perjalanan hidup kita. Jadi dalam buku ini bab 1 menerangkan, menjelaskan tentang perjalanan hidup kita di dunia dan kita sebagai manusia makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ini perjalanan. Perjalanan kemana? Nah, pertama kita di dunia. Di dunia akan ditutup oleh 2 kiamat. Pertama kiamat sugro, yang kedua kiamat kubro. Kiamat sugro, kiamat kecil. Kiamat kubro, kiamat besar. Hancurnya alam semesta semuanya. Contohnya kiamat sugro, nah, yang akan kita alami pasti salah satunya adalah kematian. Itu adalah kiamat sugro, kiamat kecil. Tapi kiamat kubro, yaitu kiamat besar, hancurnya semua alam semesta, langit, bumi, dan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Nah, kita akan bahas dulu fase-fase perjalanan kita. Pertama, ya, kita hidup di dunia akan dijemput dengan kematian. Kita akan mati dengan utusan Allah kepada malaikat Ijroil. Nah, ini yang pertama. Sesudah mati, kita masuk ke alam barzah. Nah, di alam barzah ini kita akan ditanya oleh malaikat munkar dan malaikat nangkir. Nah, bisa tidaknya pertanyaan ini tergantung amal kita di muka bumi. Ada yang mendapatkan nikmat kubur dan ada yang mendapatkan siksa kubur. Nah, di sini alam barzah merupakan pintunya akhirat. Semua manusia berkumpul di alam barzah. Paham sampai sini ya? Nah, selanjutnya sesuai di alam barzah tertutup juga sebelum kita masuk akhirat, yaitu kiamat kubro, hancurnya alam semesta. Semua alam semesta akan hancur, mulai langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 akan hancur semua alam semesta. Hancur semua, maka Allah akan menciptakan lembaran-lembaran langit baru, akan menjadikan hamparan-hamparan bumi baru, dan Allah akan jadikan langit baru, matahari baru. Nah, terjadilah yaitu hari kebangkitan, atau dalam buku disebut dalam halaman 11 bisa Anda lihat Yaumul Ba'ts, yaitu terjadinya kebangkitan manusia di sana. Tatkala kebangkitan manusia di sana tergantung amalnya masing-masing. Nah, sesudah dibangkitkan semua, kita singkat saja, langsung digiring oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menuju Yaumil Hasyr atau disebut Yaumul Mahsyar. Nah, di sini kita dikumpulkan lagi oleh Allah. Ada apa di padang mahsyar? Di padang mahsyar oleh Allah semua manusia dipertanggungjawabkan semua amal-amal kita, dan Allah mengajukan 4 pertanyaan. 4 pertanyaan ini yang akan dipertanggungjawabkan oleh kita semua, mulai dari ilmu, mulai dari jasmani kita, jasad kita, mulai dari harta kita, mulai dari usia kita. 4 pertanyaan ini Allah ajukan kepada khususnya kita manusia. Di mahsyar kita lama sekali dengan panas teriknya, luar biasa panas, dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita singkat, sudah di mahsyar, sudah selesai hisab semua. Pertanggungjawaban kita langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan saksi-saksi, mulai malaikat raqib atid, mulai manusia sendiri, terutama Allah Subhanahu wa taala yang menyaksikan kita setiap waktu. Sesudah Yaumil Mahsyar,
Ada dalam buku PAI halaman 14 yaitu Yaumil Mizan atau Yaumil Hisab. Di sana ada penimbangan amal. Semua manusia ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sanalah mulai manusia bisa menyaksikan amal-amal kita semua. Karena sekarang di muka bumi masih rahasia. Apakah amal kita diterima atau tidak, wallahu alam bisawab, masih dirahasiakan. Tapi nanti di yaumil hisab kita akan melihat apakah amal kita diterima atau tidak. Ada yang amalnya, amal baiknya sedikit, amal buruknya besar. Ada amal buruknya, amal buruknya sedikit, amal baiknya besar. Berarti di sana kita sudah lihat apakah kita calon ahli surga neraka, wallahu alam bisawab, kita nanti sudah kita mengetahuinya. Sesudah di yaumil mizan, kita masuk nanti sebelum ke surga dan neraka finalnya kita nanti. Allah hadapkan semua makhluk, khususnya kita manusia, di depan pintu al-bab, pintu yang sangat besar. Dan ketika pintu tersebut terbuka, gelap luar biasa. Itu adalah jembatan Syirat yang bawahnya adalah neraka. Itulah di sana finalnya kita di sana. Semua manusia per orang, satu persatu disuruh melintasi jembatan. Ada yang seperti yaitu kilat cepat, ada yang seperti burung, ada yang seperti hewan kurban, wallahu alam, termasuk diri kita, tergantung amal kita. Nah, di sanalah finishnya kita, ada yang ke neraka dan ada ke surga, tergantung amal kita masing-masing. Nah, dari kesimpulan tadi, anak-anakku sekalian, kita kembali refleksi diri kita sekarang. Kita refleksi, evaluasi diri. Sudah punya apa kita untuk menghadapi nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, anak-anakku sekalian, sebelum kita menginjak sesi berikutnya, kita lihat dulu kesimpulan dari materi yang berikut ini. Nah, mungkin itu sudah disajikan materinya, dan kita sekarang ada suatu film nih ya, ada suatu film Bapak ambil dan Bapak masukkan untuk pelajaran kalian. Film ini sangat berharga buat kita semuanya. Film ini sangat berharga luar biasa. Itu tentang alam barzah.
tentang kematian alam barzah, dan film ini dijadikan suatu penghayatan buat kita semua. Sudah siapkah kita menghadapi kematian? Dan sudah terbayangkah oleh diri kita bagaimana malam pertama di alam barzah? Untuk itu, mari kita lihat. كل نفس ذائقة الموت. Setiap yang bernyawa pasti merasai mati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, pulanglah ke hadrat Tuhanmu dengan gembira dan diredai. Masuklah dalam jamaah hamba-hambaku dan masuk pula dalam syurgaku. Pada hari itu ia begitu bahagia, menikmati indahnya alam ciptaan Allah bersama anak dan jemput oleh kematian. Sakaratul maut. وجاءت سكرة الموت بالحق
Malam itulah malam pertama ia berada dalam alam kubur, sendiri, dicekam oleh kesunyian, tanpa anak dan istri, juga sahabat karib. Yang ada hanyalah amal. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, yang Bapak cintai, itulah film yang setelah kalian lihat sehingga jadikan suatu bahan renungan bagi kita semua. Sudah sejauh mana kita mempersiapkan, dan jangan sampai kita menjadi suatu penyesalan nanti di akhirat. Karena kita sudah mati, sudah akhirat, kita tidak bisa lagi kembali ke muka bumi. Dan nanti ada satu lagi film nanti ini, yaitu Bapak Amil, mohon maaf, dari guru kita semua, Dr. Ustadz Abdul Somad. Ini suatu beliau menerangkan tentang penyesalan-penyesalan orang-orang yang durhaka, orang-orang kafir. Bagaimana penyesalan-penyesalan mereka nanti di akhirat. Ini kita lihat. Rabbana, ya Tuhan kami,
Farji'na, balikkan lagi kami ke dunia. Esok subuh insyaallah imam akan membaca rakaat pertama. Apa ayat yang dibaca? Teriakan, pekikan orang yang masuk ke dalam neraka jahanam. Rabbana, ya Tuhan kami, absarna, mata kami sudah melihat azab, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar sakitnya, pekikan, teriakan, jeritan. Farji'na, balikkan lagi kami ke dunia. Na'mal salihan, kami ingin amal saleh, kami ingin bantu masjid, kami ingin sekolahkan anak yatim, kami ingin muliakan fakir miskin, kami ingin bantu panti jompo. Farji'na, balikkan lagi kami dunia. Kami ingin salat tahajud, kami ingin tahiyatul masjid, kami ingin puasa sunnah. Saat itu penyesalan tak lagi berguna. Kenapa? Karena dunia sudah berakhir. Semua yang dikubur bangkit. Disitulah orang baru sadar. Itu anak-anakku sekalian, film-film tadi yang telah kalian lihat, silahkan kalian renungkan, silahkan kalian sebagai refleksi diri untuk merubah sikap kalian semua dan lebih mempersiapkan diri menuju akhirat. Dan paling pokok utama yaitu merubah sikap, merubah akhlak kalian semua. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan untuk tugas insya Allah hari Senin depan. Ya, tugasnya yaitu tidak pakai tulis tangan tapi video seperti Bapak dan kirimkan ke Google Classroom per kelompok. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.